Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Evi Triani. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dalam pelajaran penjas kali ini, kita akan membahas tentang materinya adalah yaitu kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran dari KD 3.5 dan 4.5 tentang kebugaran jasmani yaitu kalian sebagai peserta didik dapat mempunyai pemahaman tentang konsep kebugaran jasmani dan dapat mempunyai pemahaman tentang konsep kekuatan daya tahan, kekuatan otot, dan kelincahan. Dan kalian sebagai peserta didik juga dapat mengetahui bentuk-bentuk latihan daya tahan, kekuatan otot, dan kelincahan. Dan kalian sebagai peserta didik juga mampu mempraktikkan bentuk latihan daya tahan, kekuatan otot, dan kelincahan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hakikat kebugaran jasmani. Oke, selanjutnya sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan daya kerja yang maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Dan kita akan membahas tentang komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang apa sih manfaat kebugaran jasmani dan hal-hal untuk mencapai kebugaran jasmani itu apa saja dan bentuk latihan kebugaran jasmani itu apa saja. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani itu terdapat 10. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, yang kedua adalah daya tahan atau endurance, yang ketiga yaitu daya otot atau muscle power, yang keempat yaitu kecepatan atau speed, yang kelima kelincahan atau agility, yang keenam keseimbangan atau balance, yang ketujuh kelentukan atau flexibility, yang kedelapan koordinasi atau coordination, yang kesembilan ketepatan atau akurasi, yang terakhir adalah ke-10 reaksi atau reaction. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat kebugaran jasmani. Adapun beberapa manfaat kebugaran jasmani yaitu diantaranya adalah yang pertama dapat meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga dapat mencegah penyakit diabetes. Yang keempat dapat menghilangkan stres. Dan yang kelima adalah mencegah obesitas. Yang keenam dapat memulihkan energi. Pembahasan berikutnya adalah hal-hal untuk mencapai kebugaran jasmani. Di antaranya adalah jenis latihan. Jenis latihan ini berfungsi sekali untuk pencapaian suatu kebugaran jasmani. Jenis latihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pilih jenis latihan yang mudah dan murah, seperti lari atau jogging dan jalan kaki. Yang kedua adalah volume latihan, di mana volume latihan ini berarti kebugaran jasmani untuk yang bukan atlet diperlukan waktu minimal 20 menit. Itu tidak termasuk pemanasan atau pendinginan. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi latihan, di mana frekuensi untuk seorang yang bukan atlet latihan 3 kali dalam seminggu sudah cukup. Yang keempat adalah intensitas latihan, di mana untuk menentukan intensitas latihan mula-mula hitung frekuensi denyut nadi maksimal atau dengan singkatan DNM. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Di antaranya adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan sendiri adalah keadaan di mana tubuh menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika menerima beban dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun prinsip yang harus didasari dalam melakukan latihan kekuatan. Yang pertama itu bergerak atau move. Yang kedua mengangkat atau lift. Yang ketiga meregang atau stretch. Selanjutnya, latihan kekuatan itu adalah latihan push up, di mana latihan push up ini bertujuan meningkatkan kekuatan otot lengan. Caranya adalah tahap pertamanya seperti ini, tahap keduanya sikut ditekuk badan turun, lalu tahap ketiganya tangan kembali diluruskan dan tubuh berada di atas kembali. Contohnya seperti ini. Tangan lurus, lalu turun ke bawah, kembali lurus. Selanjutnya bentuk latihan kekuatan yang kedua adalah latihan pull up. Latihan pull up ini bertujuan meningkatkan kekuatan otot bahu. Caranya seperti ini.
ada 3 tahap. Tahap yang terakhir adalah posisi tubuh mengangkat dan melewati mistar. Dan latihan berikutnya adalah latihan sit up yang bertujuan meningkatkan kekuatan otot perut. Dan mempunyai 3 tahap juga. Yang pertama, posisi tubuh seperti tiduran, kaki ditekuk. Yang kedua, badan menekuk sedikit, kaki tetap menekuk. Dan yang ketiga, badan maju hampir menempel pada lutut. Contohnya pull up seperti ini pergerakannya. Dan latihan sit up contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita membahas tentang latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Adapun latihan kelincahan yang dapat dilatih dengan cara lari bolak-balik. Lari bolak-balik adalah lari secepatnya dari titik satu ke titik yang lain sebanyak 10 kali. Jarak titik yang satu ke titik yang lain sekitar 4-5 meter. Contohnya seperti gambar di sini. Oke, berikutnya masih dalam latihan kelincahan, yaitu menggunakan lari zigzag. Lari ini dilakukan dengan cara berlari berkelok-kelok dengan sebanyak 2-3 kali dengan di antara beberapa titik. Jarak titik yang satu ke titik yang lain sekitar 2 meter. Contohnya seperti ini, berlari dari titik 1 ke titik 2, kemudian ke titik 3, menyerong, lurus kembali ke titik 4, menyerong lagi ke titik 5, lurus kembali ke titik 6. Gerakan ini, rangkaian ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya latihan kelincahan berikutnya yaitu squat thrust. Berdiri, kemudian jongkok, kemudian posisikan kaki ke belakang sehingga seluruh tubuh lurus seperti sikap push up. Lalu jongkok kembali dan berdiri kembali. Contohnya seperti ini. Langkah pertama, berdiri, kedua jongkok, ketiga posisi seperti push up, keempat jongkok kembali, dan kelima berdiri kembali. Dan latihan kelincahan berikutnya itu lari rintangan. Lari rintangan adalah lari sambil menghadapi beberapa rintangan. Contohnya seperti ini, melompati box atau kotak, atau melompati ban bekas, kalian lompat, jadi seperti itu. Oke, pembahasan berikutnya itu tentang konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Contohnya itu kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedangkan daya tahan otot sendiri adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Contohnya adalah kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang lama. Di perbedaannya kalian bisa paham ya. Oke, pembahasan berikutnya adalah tentang konsep kelenturan persendian, di mana kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Adapun ciri latihan untuk kelenturan persendian, yang pertama gerak meregang persendian, yang kedua adalah mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Adapun takaran latihannya adalah sebagai berikut. Di antara itu frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari, dan yang kedua intensitas merupakan batas dari nyeri. Yang ketiga adalah durasi atau waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendiannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir tentang konsep daya tahan jantung dan paru-paru. Di mana daya tahan paru-paru dan jantung adalah kemampuan fungsional jantung dan paru-paru menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Adapun ciri latihan untuk daya tahan jantung dan paru-paru, yang pertama adalah gerakannya melibatkan otot-otot besar dan gerakannya bersifat kontinu, ritmis. Dan yang kedua itu model latihannya adalah bisa berjalan, bersepeda, berjogging, dan berlari. Adapun takaran latihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi latihan dapat dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Yang kedua, intensitas latihannya itu 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Yang ketiga adalah durasinya bisa dari 20 sampai 60 menit tanpa berhenti.
Sekiranya cukup sekian paparan yang dapat Ibu sampaikan tentang materi kebugaran jasmani. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan terima kasih bagi yang sudah melihat paparan materi tentang kebugaran jasmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.